yang berbahaya. Nah itu penting sekali dilihat dari situ. Terus pihak manajemen perusahaan juga untuk bagaimana mengoperasikan perusahaan sama untuk pembangunan ekonomi. Ini maksudnya ya untuk ke perkembangan Indonesia secara keseluruhan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mbak, Mas, ada yang mau ditanyakan? Belum? Lanjutkan ya. Di sini penilaian sumbangan proyek terhadap pembangunan nasional. Ya, kita harus menitik beratkan pada penerimaan devisa. Saya itu bisa membantu negara ndak menambah devisa, terus tenaga kerja bisa mengurangi pengangguran atau ndak, terus sama penggunaan modalnya seperti apa. Terus berkonsentrasi pada hasil keseluruhan yang diharapkan. Komersial tuh ya maksudnya laba untuk perusahaan, tapi kalau ekonomi itu ya untuk bangsa negara Indonesia secara keseluruhan. Jadi dua ini harus balance. Perusahaan misalnya dapat untung, tapi juga bisa membantu memajukan perekonomian Indonesia. Nah, kira-kira juga misalnya biasanya kalau misalnya perusahaan yang memberikan banyak keuntungan untuk negara, biasanya dapat fasilitas yang lebih dari pemerintah, itu bisa. Misalnya dibantu apa, kalau misalnya mau ada acara bisa gampang izinnya atau apa, fasilitas yang dibutuhkan bisa lebih mudah didapatkan. Kalau misalnya perusahaan ini tujuannya juga untuk membantu mengembangkan perekonomian Indonesia. Nah, ini kriteria penilaian itu bisa dilihat dari intensitas faktor, maksudnya faktor produksi. Kira-kira tenaga kerjanya gimana, terus bahan bakunya seperti apa, pendapatan. Cara mendapatkan bahan baku itu kayak gimana? Apa kalau misalnya diimpor, nah itu kalau diimpor misalnya perusahaan dibatasi nggak boleh ngimpor dalam jumlah yang banyak, atau misalnya dikasih harga yang tinggi sama pemerintah itu. Terus luas sama kompleks proyeknya seperti apa, terus pendapatan devisanya kayak gimana, profitabilitas. Nah ini kita harus lihat estimasi biaya proyeknya secara keseluruhan, terus biaya produksi untuk menghasilkan misalnya suatu produk, sama penerimaan penjualannya seperti apa. Kan ya ingat kan kayak yang tadi saya sebutkan di akuntansi, untuk tahu laba atau rugi kan penerimaan atau pendapatan harus lebih besar daripada beban. Kan nggak ada orang yang misalnya menghasilkan produk, masih ingat tuh yang di akuntansi manajemen yang biaya produksi sama harga penjualan kan pasti jauh berbeda, maksudnya lebih tinggi harga jual daripada biaya produksi. Kan nggak ada, setiap orang yang jualan harganya lebih rendah daripada biaya produksi, kan nggak mungkin. Perusahaan dagang pun misalnya kita cuma jual beli aja, yang kita jual kan pasti harganya lebih tinggi daripada harga yang kita beli. Nah kalau nggak lebih tinggi kan bangkrut kita nanti, lama-lama torok misalnya. Ya tuh ini jadi harus diperkirakan dari awal ketika mau bikin bisnis itu seperti apa. Nah, kriteria profitabilitas ekonomi nasional itu rata-rata tingkat pengembalian investasi dalam hubungannya dengan perekonomian nasional. Itu tadi kira-kira banyak manfaatnya enggak untuk Indonesia. Pemilihan proyek juga seperti apa, proyeknya ini bisa berlangsung lama atau enggak. Nah, modul 1 sudah sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kurang lebih nanti kita SKB akan bahas seperti ini, cuma nanti modul-modul berikutnya itu lebih spesifik. Modul 2 itu nanti tentang pemasaran, gimana caranya menganalisis
pasar, apa yang harus dilakukan, step-stepnya seperti apa gitu. Jadi intinya kok mau bikin bisnis nggak bisa asal bikin aja. Jadi aku mau jualan, atau terutama yang memproduksi sendiri ya, perusahaan manufaktur itu harus benar-benar di analisis sebelum jalan. Soalnya apa? Karena kan dia kalau manufaktur kan berarti memproduksi produknya sendiri. Nah, untuk memproduksi produk kan harus tahu bahan bakunya gimana, cara mendapatkannya bagaimana, terus proses memproduksinya gimana. Dari setelah jadi barang jadi ini apa yang harus dilakukan, atau dalam prosesnya harus dilakukan tes apa, misalnya apa makanan tadi sudah sesuai belum dengan standar prosedur yang ada. Nah, itu harus secara detail dianalisis. Mungkin kalau perusahaan dagang nggak terlalu sedetail itu, sebenarnya sih sama, tetap bisa dianalisis semua, tapi untuk perusahaan manufaktur harus sangat lebih detail dan lebih hati-hati. Soalnya kan juga biasanya kan modal awal yang dikeluarkan kan jauh lebih tinggi kalau perusahaan manufaktur. Bikin pabriknya aja kan sudah berapa kan. Kalau perusahaan dagang kan kita cuman paling sewa tempat, atau mungkin bondo, misalnya kalau jualan keliling, bondo alat transportasi, sepeda motor atau apa gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk modul 1? Mbak Yeni sudah merasa terang belum atau masih gelap? Syukur deh, alhamdulillah kok sudah terang. Masih mojok lah Mbak, mungkin gara-gara Mbak Yeni mojok itu apa makanya gelap. Nah kan bener kan, efek mojok itu kayak gitu. Yang lain ada yang mau ditanyakan enggak Mbak? Ya sudah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan sampai di sini dulu. Mas oh ya nanti saya lagi. Tapi kalau misalnya langsung dibentuk 7 itu kan yang lain gimana maksudnya? Tetap harus diperhatikan. Terus nanti dibagi 2 kelompok aja ya Mas Yo ya. Mas Yo yang bagi. Kalau sekiranya mungkin mbak-mbak sama mas-mas yang lain mau ikut nimbrung ngerjakan, monggo. Mas Yo aja yang bagikan, yang tahu